Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Kali ini spesial banget ya, saya mendapatkan pesanan hantaran yaitu makaroni skutel tapi ukuran yang besar karena budgetnya pun juga lumayan mahal ya. Dan ini dia, ikutin videonya ya, bagaimana prosesnya kami membuatnya. Kali ini kami membuat makaroni skutel ukuran 20 x 20 cm sebanyak 30 loyang. Nah, kami membutuhkan sebanyak 6 kilogram makaroni rebus ya. Kemudian ada sosis juga, kami menggunakan sosis sapi dan kornet, keju serta susu UHT. Untuk resep komplitnya kalian bisa cek di bawah video ini ya. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini ada bawang bombay yang kita cincang potong dadu kotak-kotak. Kemudian ada bawang putih juga yang dicincang halus juga. Oh sorry, nggak terlalu halus ya, agak kasar gitu. Kemudian ada sosis yang dipotong kecil-kecil, potong dadu ya. Ini sosisnya itu dibelah menjadi 4 bagian kemudian dicincang seperti itu. Kemudian untuk ini adalah keju ya, keju yang dipotong dadu nanti masuk ke adonan makaroni. Selanjutnya langsung saja kita rebus 6 kilo makaroninya itu di air mendidih seperti ini ya. Direbusnya setengah matang sekitar 15 menit aja. Kenapa setengah matang? Karena nanti masih direndam dengan susu ya. Jadi kalau dia terlalu matang dia tidak bisa menyerap susunya nanti. Karena ini jumlahnya banyak, jadi kami merebusnya sambil diaduk-aduk supaya dia tidak lengket di wajan. Oke, selanjutnya setelah kita rasakan dia setengah matang, kemudian kita tiriskan ke dalam wadah seperti ini, di keranjang gitu ya, biasa untuk nasi gitu, biar dia tiris. Lalu kita panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbunya. Bumbunya itu tadi ya, bawang putih dan bawang merah kita tumis sampai layu ya, sampai layu dan harum. Kemudian kita masukkan juga bawang bombaynya, kita tumis sampai harum ya, juga layu gitu. Setelah tercium wangi dari bawang putih dan bawang bombay, kita masukkan nih kornetnya. Nah, untuk kornetnya 1 kilonya saya menggunakan 1 kaleng ya, ukuran 198 gram. Jadi ini kornetnya ada 6 pieces ya, 6 pack gitu. Kemudian untuk mematangkan bumbu dan kornetnya, langsung saja kita tambahkan nih susu cairnya. Susu cair kita menggunakan yang plain ya. Untuk 1 kg makaroni itu membutuhkan air atau susu sampai 3 liter ya. Jadi ini perbandingannya separuh-separuh. Jadi untuk airnya separuh, susunya separuh. Jadi 3 liter kali 6 itu 18 liter ya. Jadi 9 liter susu dan 9 liter air. Oke, setelah kita masukkan semua cairannya, lalu kita panaskan ya, tidak perlu mendidih, it's okay, nggak apa-apa, hanya untuk membuat dia cepat menyerap di makaroni. Kita tambahkan seasoning seperti lada bubuk, gula, garam, dan nanti untuk rasa dan aroma yang lebih wangi itu kita menggunakan ada pala bubuk ya. Untuk 1 kilogramnya pala bubuk saya menggunakan 1 butir yang diparut halus. Nah ini dia ya pala bubuknya, palanya dari 1 butir pala kita parut halus seperti ini, dan aromanya itu lebih wangi daripada kita beli yang sachet-an gitu. Kemudian kita masukkan nih sosisnya, kita masukkan dulu supaya sosisnya juga matang dan mengembang. Dan setelah semua bumbunya masuk, sebaiknya kita harus mencicip ya, karena rasanya itu harus kita sesuaikan dengan lidah kita, dengan selera kita juga ya. Jadi jangan terlalu ngikut sama resep. Jadi taste-nya itu harus diperhatikan. Oke, lanjut kita masukkan makaroninya ya. Ini karena banyak banget makaroninya, jadi saya masukkan itu sedikit-sedikit dulu biar tidak nyiprat itu ya, bahasa Jawanya itu airnya. Kalau kita terlalu banyak masukin, nah seperti ini kita ambil pelan-pelan ya.
Nah, di sini nih butuh tenaga untuk mengaduknya supaya nih makaroninya juga ambiar dan mecah satu-satu gitu ya, nggak ngumpul seperti ini. Atau bagi kalian yang ingin supaya makaroninya itu utuh satuan gitu bisa, atau boleh kalau pas habis direndam mau ditiriskan itu dimasukkan ke air dingin. Tapi karena ini banyak banget ya, nanti jadi seember penuh, jadi it's okay lah gini aja. Di air untuk makaroni skutel itu biar makaroninya itu lembut, nggak terlalu padat ya, jadi itu agak cair gitu ya. Jadi makaroninya itu kerendam dengan air susu gitu. Setelah itu kita masukkan nih, ada telurnya. Telurnya itu untuk 1 kilogramnya tuh 6 butir ya. Fungsinya juga dia sebagai melembutkan, juga sebagai perekat nanti supaya dia tuh lebih kekel gitu ya. Kalau nggak ada telurnya kurang ya, jadi ambiar gitu nanti makaroninya. Jadi telurnya sebelum dimasukkan ke adonan makaroni kita kocok lepas dulu supaya benar-benar tercampur, baru nanti kita campurkan campur rata ke adonan makaroni. Selanjutnya kita aduk rata lagi ya, sampai benar-benar tercampur. Terakhir kita masukkan keju potongan dadunya dan kita aduk rata juga ya. Setelah semua bahannya masuk, kita diamkan sebentar ya, sekitar 15 menit gitu biar terserap semua oleh makaroni, tapi tetap masih ada cairannya gitu. Kemudian kita tata di loyang, kita masukkan ke loyang, boleh ditimbang, boleh enggak ya. Karena ini karena kita kerja cepat, jadi ini enggak ditimbang. Seharusnya bisa ditimbang, satu loyangnya itu 900 gram. Jadi biar sama ya. Nah, ini kita tata seperti ini, kita masukkan. Ini bisa menjadi 30 loyang ukuran 20 x 20. Nah, setelah kita masukkan ke dalam loyang aluminium foil seperti ini, selanjutnya kita mengukusnya ya, kita kukus. Nah, ini saya menggunakan klakat ukuran 40 x 40. Bisa masuk 4 pieces ya. Kemudian dibantu dengan dandang biasa supaya lebih cepat. Kalau dandang biasa itu cuman 1 biji aja ini masuknya. Karena untuk membuat 30 pieces loyang ukuran 20 x 20 itu lumayan lama ya dan seharian penuh. Jadi tidak mungkin kalau dikerjakan pada hari itu juga dan dikirim di hari itu juga. Ini kita buat sehari sebelumnya, dan setelah dari kukusan kita wajib masuk kulkas ya supaya nggak basi. Kemudian untuk di pagi harinya atau di hari pada saat kita mengirim, kita akan membuat topping untuk di topping di atas makaroni tadi ya. Kemudian nanti akan kita oven. Untuk bahan toppingnya atau sering disebut dengan saus putih atau saus bechamel itu menggunakan terigu dan susu cair ya. Selain terigu dan susu cair juga ada margarin. Ini gunanya supaya saus putihnya atau saus bechamelnya itu dia lebih moist rasanya, jadi tidak kaku. Kemudian untuk tepung dan susunya kita campur rata, kita aduk rata supaya nggak ada yang bergerindil. Nanti kita panaskan di wajan dan akan mengental. Sebelum kita masukkan cairan tepungnya, kita seasoning dulu nih cairan susunya, yaitu dengan kaldu bubuk, merica bubuk, garam, dan gula. Juga nanti terakhir kita taburkan oregano atau basil untuk memberikan aroma yang lebih segar. Oke, selanjutnya margarinnya kita masukkan ke dalam cairan susu ya. Ini nanti kita panaskan dan margarinnya ini akan meleleh dengan sendirinya dengan diaduk-aduk menggunakan balon whisk.
Dan selanjutnya kalau cairan susunya ini udah panas, kita boleh masukkan cairan tepungnya ya, supaya dia lebih cepat mengental, kita tidak terlalu banyak mengaduk. Setelah kita masukkan cairan tepungnya, kita aduk terus ya sampai mengental. Jangan berhenti karena nanti akan menggumpal, hasilnya itu nggak bagus. Nah, ini sudah semakin berat adukannya dan kita biarkan sejenak, kita lihat apakah dia sudah mendidih. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, bisa kita matikan kompornya. Oke, ini saus bechamelnya juga udah jadi, kita siap untuk mentopping di atas makaroninya. Jangan lupa kita masukkan ya bubuk oregano atau basil, kita aduk rata terlebih dahulu. Kita tuang saus putihnya di atas makaroni, kemudian kita ratakan dengan sendok atau dengan punggung centongnya. Kemudian di atasnya kita tabur keju parut, keju cheddar aja. Kalau menggunakan keju mozzarella itu nanti kalau kering dia tuh agak kaku, jadi lebih enaknya emang keju cheddar. Kita ratakan di atasnya sampai saus bechamelnya tuh tertutup oleh keju. Oke, sambil mentopping kita nyalakan ovennya. Kita oven dengan sistem oven Mary ya, yaitu dengan cara seperti dikukus tapi di oven ya. Jadi di bawahnya itu dikasih air. Kita menggunakan derajatnya itu 200 derajat, di atasnya 180 untuk membuat kejunya itu menjadi coklat. Nah, kita kasih air ya di sini di loyangnya. Boleh kita ambil supaya cepat. Kita masukkan di atas ovennya, jadi nggak berat waktu kita bawanya. Oke, kita oven selama 25 menit ya. Sambil menunggu ovennya, kita siapkan dulu nih propertinya, yaitu ada kardus dan sendok. Jadi sendoknya ini kita plastikin dulu supaya lebih bersih. Kemudian setelah di oven, ini seperti ini nih jadinya. Jadi kejunya menguning kecoklatan seperti ini, tandanya udah mateng dan bawahnya itu tidak gosong. Jadi sebelum kita packing, kita diamkan dulu agak dingin, setengah dingin gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik, atau sebelumnya kita kasih ornamen dulu nih, seperti dengan diberi daun parsley supaya warnanya itu lebih cerah dan menyegarkan. Setelah itu kita masukkan ke plastik OPP atau boleh dengan cling wrap. Nah, ini kami menggunakan kardus ukuran 20 cm dengan kardus craft seperti ini. Jadi kita kasih stiker aja, kita bedain dengan kardus Ciwi Catering. Dan ini kita kasih brand namanya The Loricat Cake and Bakery, yaitu divisinya Ciwi Catering. Nah, karena ini makaroni skutelnya untuk hantaran atau dibagikan untuk acara syukuran, maka kita buat secantik mungkin ya, yaitu dengan pita, dan kita kasih ornamen seperti sendok dan garpu dari kayu. Dan jangan lupa kita tambahkan saus sambal mungkin 3 sampai 4 pieces ya, karena ini bisa untuk sekeluarga. Oke,
Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, aktifkan loncengnya juga supaya kalian dapat notif ketika kami update video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.